إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puji dan syukur sudah sepantasnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memenuhi salah satu kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segala aktivitas amal ibadah yang telah kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dengan harapan semoga dengan kita berwasilah bersalawat kepada beliau kelak di yaumil qiyamah, kita termasuk dari umatnya yang layak mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai muslim yang baik, tentu kita sedih karena telah ditinggalkan oleh bulan Ramadan, yakni bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah siklus kehidupan. Walaupun Ramadan telah berlalu, hendaknya kita menjaga spirit, menjaga semangat yang diajarkan di dalam bulan Ramadan tersebut. Setidaknya di dalam Ramadan ada 3 hal pokok yang telah kita dapatkan hikmah ataupun tujuan kita menjalankan ibadah, khususnya menjalankan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Adapun hal yang pertama adalah sebagaimana tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjalankan rukun Islam yang keempat, agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Sang Pencipta langit dan bumi, hamba Sang Maha Kasih dan Maha Sayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tertuang dalam firman-Nya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa di sini bukan hanya sebagai label atau kata belaka, melainkan diperintahkan untuk benar-benar mengamalkannya. Semula makan dan minum yang menjadi barang mubah di dalam bulan Ramadan diperintahkan untuk menahannya dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Tidak hanya itu, syahwat yang secara sah dapat dilampiaskan kepada pasangan kita saat melaksanakan Ramadan juga diperintahkan untuk membendungnya. Semua itu tidak lain adalah ujian bagi kita. Apakah kita akan mentaati perintahnya ataukah justru mengabaikan perintahnya? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hal yang kedua yang didapatkan di dalam bulan Ramadan adalah merasakan bagaimana rasa lapar dan rasa haus sebagaimana yang dirasakan sebagian saudara kita. Mereka orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang kurang beruntung secara finansial. Dengan merasakan hal yang sama yang mereka rasakan, kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang peduli, pribadi yang peka, bukan hanya peka secara spiritual tapi juga peka secara sosial dan emosional. Lapar dan haus yang kita rasakan setidaknya itu akan berakhir tatkala azan maghrib berkumandang. Namun bagaimana dengan mereka yang benar-benar tidak memiliki sesuatu yang dapat mengganjal perut mereka saat kelaparan, yang tidak dapat mengepulkan asap dapur saat anak-anak mereka merengek karena perut yang melilit akibat kosong tiada sesuatu yang dicerna. Islam bukan hanya mengajak kita untuk turut sekedar merasakan, tapi juga memberikan solusi untuk mengentaskan kemiskinan atau setidaknya mengurangi beban mereka para fakir miskin, yaitu dengan cara berzakat, bersedekah dan berinfak. Maka kita harus benar-benar mengingat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan harta kepada kita, di sana ada hak-hak fakir miskin yang harus kita tunaikan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang tidak sekedar berpredikat soleh spiritual tetapi juga soleh secara sosial kemasyarakatan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hal ketiga adalah kita diajak untuk bersyukur dengan situasi saat ini yang tengah kita rasakan bersama. Di masa pandemi tahun kedua ini, kita diberikan keleluasaan untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Walaupun itu tetap dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan. Setidaknya kita bisa secara maksimal melaksanakan ibadah di masjid-masjid dan musola. Melaksanakan solat fardu secara berjamaah, solat tarawih, solat witir, juga beberapa ibadah lain yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Situasi saat ini tentu sangat jauh berbeda jika kita bandingkan dengan situasi setahun yang lalu. Karena wabah COVID-19 yang semakin tak terkendali, akhirnya pemerintah terpaksa mengeluarkan larangan untuk beribadah di masjid ataupun musola. Saat ini tidak demikian. Namun bukan berarti kita sudah terbebas sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Rasa syukur juga patut senantiasa kita ucapkan. Di negeri kita tercinta Indonesia ini, kita bebas untuk menjalankan ritual peribadatan di dalam Ramadan. Ketika kita menengok saudara-saudara kita, saudara muslim kita di Palestina, mereka dibatasi
bahkan dipukul dan dipaksa tidak boleh beribadah walaupun di masjid mereka sendiri, yaitu di Masjid Al-Aqsa. Kita doakan agar saudara-saudara kita yang berada di Palestina segera mendapatkan kebebasan sebagaimana kita muslim yang ada di Indonesia. Dari sana kita dapat belajar bahwa kedamaian sebuah negara merupakan hal pokok yang harus kita jaga. Karena adanya kedamaian ini, kita dapat merasakan keamanan dan kenyamanan. Aman saat kita bekerja, nyaman saat anak-anak kita belajar, aman dan nyaman saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan diri kita sebagai pribadi yang bermanfaat, pribadi yang selalu peduli kepada sesama, juga menjadi pribadi yang takwa dengan sebenar-benarnya takwa, sehingga nanti Allah akan mengumpulkan kita bersama keluarga kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.